Kali ini saya akan membahas satu video yang cukup membanggakan buat kita Indonesia guys ya. Namun sebelum kita lanjut ke bahasan guys, terima kasih buat kalian yang selalu mendukung kami dan semoga semua dalam keadaan sehat ya. Semua selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan apa yang dikerjakan semuanya lancar, dan keluarga di rumah semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke guys, video yang akan saya bagikan ini saya kutip dari channelnya Info Abiwisana ya guys ya. Judulnya itu Indonesia Raja Baterai Mobil Dunia. Dan lupa guys ya, didukung channelnya Info Awiwisana ya guys ya, di subscribe guys. Tidak usah berlama-lama guys, langsung saja kita tonton videonya. Indonesia terbukti menjadi raja, khususnya nih ya, raja penghasil baterai kendaraan listrik. Dan ini bukanlah omong kosong belaka. Dukungan-dukungan untuk menjadi Indonesia sebagai raja baterai kendaraan listrik atau electric vehicle itu sudah tampak di depan mata saat ini. Yang pertama nih, Indonesia melalui program hilirisasinya sudah mampu menghasilkan nikel sulfat atau bahan baku utama penyusun prekursor kadota baterai kendaraan listrik. Produksi nikel sulfat itu dimiliki oleh PT Harita Nikel melalui unit bisnisnya, yaitu PT Halmahera Persada Legend. Ini merupakan perusahaan afiliasi bisnis dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk atau NCKL. Belum lama ini, NCKL meresmikan operasional produksi nikel sulfat pertama di Indonesia dan juga merupakan yang terbesar di dunia. Peresmian operasi produksi nikel sulfat dengan kapasitas 240.000 ton dilakukan di kawasan operasional Harita Nikel di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Pabrik nikel sulfat berdiri di Pulau Obi diklaim akan menjadi pabrik pertama di Indonesia yang memproduksi sekaligus menjadi yang terbesar di dunia. Dari sisi kapasitas produksi, ekspor perdana yaitu sekitar 5.580 ton nikel sulfat yang dikemas dalam 290 kontainer telah dilakukan pada 16 Juni 2023. Faktor yang kedua, pabrik tembaga atau fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter tembaga menjadi kadota tembaga milik PT Freeport atau PT FI di kawasan JIIP Gresik, Jawa Timur. Sampai pada Juni 2023 ini, progres pembangunan pabrik tembaga sudah mencapai sekitar 70,6%. Pabrik tembaga yang digadang-gadang sebagai smelter single line atau satu jalur terbesar di dunia, ini diklaim mampu menyerap konsentrat sebanyak 1,7 juta ton per tahun. Nantinya, produk kadota tembaga ini yang dihasilkan mencapai 600.000 ton per tahun. Selain menghasilkan kadota tembaga, smelter ini nantinya akan menghasilkan produk sampingan, diantaranya produk yang terkandung dalam lumpur anoda, yakni emas dan perak murni, sebanyak 6.000 ton per tahun. Produk sampingan lainnya yaitu asam sulfat, 1,5 juta ton per tahun. Serapan tenaga kerja di smelter anyar tersebut nantinya sekitar 150.000 pekerja, yang mana sebanyak 98% merupakan tenaga kerja asli Indonesia, diantaranya pekerja lokal setempat sebesar 50%. Faktor yang ketiga nih, yang paling baru nih ya, tanpa gembar-gembor nih, ternyata perusahaan asal Cina yakni PT Hialing Nova Material Indonesia juga membangun pabrik foil tembaga nih di KIK JIIP Gresik, Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung brother. Pabrik foil tembaga ini juga diklaim menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Perlu diketahui, foil tembaga digunakan sebagai pengumpul atau kolektor arus listrik di kutub negatif anoda baterai kendaraan listrik atau EV. Pabrik ini elektrodeposit untuk kendaraan listrik bertenaga baterai litium. Pabrik ini dibangun dengan kapasitas 100.000 ton per tahun dan terbagi dalam 2 fase dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 1.920 orang. Presiden Jokowi menyebut adanya pabrik ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju dalam 10-15 tahun mendatang melalui pembuatan baterai kendaraan listrik hingga mobil listrik. Sebab nih, permintaan akan produk tembaga bakal terus meningkat seiring dengan permintaan global akan produk mobil listrik. Namun nih teman-teman ya,
Semua kebijakan hilirisasi ini yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo bukan berarti tidak ada hambatan, teman-teman. Pasalnya, pihak Eropa selalu berusaha menghambat perkembangan kemajuan Indonesia. Kenapa saya berbicara seperti ini? Seakan-akan Eropa kambing hitamnya. Enggak, teman-teman, saya berbicara dengan data nih. Perlu diketahui ya, sebagai informasi nih untuk yang belum tahu. Berkaca pada kasus terakhir, sebuah lembaga moneter terbesar yang bermarkas di Amerika bahkan terang-terangan meminta kepada Indonesia untuk menghentikan kebijakan hilirisasi ini. Dana Moneter Internasional atau IMF ya, tiba-tiba meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan hilirisasi. Ini sebenarnya tertuju pada larangan ekspor nikel. IMF menegaskan Indonesia harus mempertimbangkan dengan penghapusan secara bertahap dan tidak memperluas ke komoditas lain. Karena setelah nikel kan nanti ada larangan ekspor tembaga, ada larangan ekspor boksit, dan lain-lain. Rencananya kan seperti itu nih. Hal itu disampaikan oleh IMF dalam paparan yang diungkapkan artikel 4 Consultation. IMF memberikan alasan bahwa kebijakan ini perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. Loh, nggak nyambung ya? Bukannya justru hilirisasi ini bermanfaat banget buat Indonesia nih? Sebentar guys, kita lihat guys ya. Kalau saya boleh ngomong ya, jelas ini semua adalah kerja keras dari Bapak Jokowi dan jajarannya ya, terutama presidennya. Kalau presidennya tidak seperti Bapak Jokowi, tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Dan tadi sama-sama kita lihat pabrik itu akan yang baru dalam proses pembuatan itu akan membutuhkan 150.000 tenaga kerja lokal, guys. Luar biasa, guys. Tapi ya itu tadi, kerja Pak Jokowi tidak berjalan lancar katanya kan. Tidak gampang. Banyak lawannya, bukan cuma hanya di luar negeri ya. Di dalam negeri pun banyak musuh dia. Coba diserang dia dengan serangan orang-orang yang pembenci dia di Indonesia ini. Dan dia diserang juga oleh negara-negara Eropa. Kita lihat tadi IMF, dari mana logikanya kok dia melarang Indonesia melakukan hilirisasi, dilarang mengekspor nikel, kan macam-macam, ada aja. Mereka takut dengan kita Indonesia kan. Mereka sudah mulai berpikir jangan sampai Indonesia ini maju. Ya mungkin kalau pemimpin yang dulu dengan tekanan seperti itu akan takut, tapi tidak Jokowi. Pemimpin dulu bukan Jokowi. Jokowi semakin ditekan semakin beringas. Pokoknya kita doakan guys, Bapak Jokowi sehat sampai akhir masa jabatannya dan berharap ya. Sekali lagi saya tak habis-habisnya ya, setiap selalu saya bikin konten. Saya berharap pemimpinnya nanti, pemimpin kita kelak pengganti Bapak Jokowi ini adalah orang yang lebih berani untuk melawan orang-orang yang pasti akan membenci dan pasti akan tidak suka Indonesia maju. Dan saya yakin kita rakyat Indonesia akan mendukung dan siap membela apapun yang terjadi buat bangsa ini. Mati pun siap kan gitu. Oke, lanjut guys. Nanti saya kebanyakan ngomong, kalian bosan. Lanjut guys ya. Nah, ternyata nih IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi ini menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain. Maksud IMF ini baik untuk Indonesia tapi tidak untuk negara lain. Kenapa IMF sampai mengeluarkan statement meminta Indonesia menghentikan program hilirisasi ini? Ada apa nih ya? Pasti itu kan yang ada di pikiran kalian. Ya. Secara logika nih ya, ini kan barang-barang kita. Kenapa mereka yang ngotot minta jangan dilanjutkan? Sebenarnya gini bro, kondisi ekonomi dunia saat ini lagi carut marut nih bro. Khususnya di Eropa dan di Amerika bro. Saat ini Eropa lagi krisis energi karena lagi ribut sama bapak energi di Eropa, yaitu Rusia. Sedangkan Amerika saat ini dapat masalah dengan dunia, di mana mata uang dolar sudah banyak tidak dipakai dalam perdagangan dunia atau dengan kata lain dedolarisasi. Nah, IMF meminta Indonesia untuk menghentikan hilirisasi ini supaya tidak menambah beban ke mereka. Ditambah lagi, Eropa kan sangat bergantung tuh pada sektor industri. Nah, sedangkan industri yang mereka produksi sangat bergantung pada logam-logam yang bakal disetop untuk ekspor mentah oleh presiden kita nih. Jadi nih, jangan berpikir nikel hanya sebagai baterai kendaraan listrik saja bro. Ingat bro, semua produk yang ada bahan stainless itu membutuhkan nikel.
Ditambah lagi nantinya tembaga nih, yang bakal juga di stop ekspor mentah. Bayangkan tuh, berapa jumlah industri manufaktur yang sangat membutuhkan tembaga. Hampir semua produk manufaktur nih bro, butuh tembaga. Ya bisa dibilang 98% lah. Produk manufaktur dan elektronik itu butuh tembaga bro. Makanya mereka mohon-mohon nih. Dan kondisi saat ini sebenarnya itu jauh lebih buruk dibandingkan tahun 1998. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia mustahil menjadi negara maju, coba pikir deh matang-matang bro. Saat Eropa sedang krisis energi, krisis pangan, ratusan perusahaan gulung tikar, dan ratusan ribu karyawan di PHK. Sedangkan di Indonesia, kalian nih, khususnya yang lagi nganggur nih, masih bisa santai-santai sambil merokok di warung janda sebelah. Terima kasih sudah menonton bro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ada-ada aja sih abang ngopi di warung janda sebelah. Oke guys ya, itu tadi videonya guys, kita lihat guys. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia tidak bisa maju, itu adalah orang-orang yang perlu dipertanyakan rasa nasionalisnya ya. Ya kalau para pembenci Jokowi saya nggak tahu ya, entah cara berpikirnya seperti apa. Padahal semua yang dilakukan Bapak Jokowi ini untuk masa depan Indonesia dan untuk anak cucu kita kan, jelasnya kan. Ya, jelas lah. Tapi mereka tidak peduli itu. Mungkin mereka nggak tahu apa yang dipikirkan mereka, tapi sudahlah, tidak usah membahas orang-orang yang benci dengan Jokowi karena percuma, kita capek sendiri. Semua menyerang Jokowi, banyak kali kan serangan ke Jokowi ini luar biasa. Ini tekanan luar negeri kan, IMF menekan kita, Eropa menekan kita. Tapi jangan salah, mungkin kalau pemimpin yang dulu silakan ditekan seperti itu akan ngek. Ya kan, tapi kalau Pak Jokowi makin ditekan makin beringas. Siapa lo katanya kan, ayo fight kata Jokowi. Apakah saya terlalu membanggakan Jokowi? Ya, saya terlalu membanggakan beliau karena memang beliau luar biasa dan tidak akan ada orang seperti dia. Bahkan penggantinya ini pun saya meragukan. Penerus Bapak Jokowi ini saya ragu, entah dia Ganjar, entah dia Prabowo, saya ragu. Tapi ya kita berdoa minta sama Tuhan supaya mereka diberi keberanian. Siapapun nanti di antara dua ini yang terpilih akan menjadi orang-orang yang pemberani, orang-orang yang super berani melebihi Bapak Jokowi. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Jangan lupa tetap tersenyum dan selalu semangat.